Yang paling baru beritanya itu adalah ada seorang wanita bunuh diri di apartemen tersebut. Dia loncat dan landed di mobil. Pas Kevin mau ke toilet, buka, nyalain lampu, baru mau ngelangkah, di situ udah ada darah. Darahnya itu banyak banget di lantai, kayak hampir mengenang dari lantai kamar mandi sampai keluarnya itu kan nggak begitu tinggi. Ya, hampir banjir. Iya, hampir banjir gitu. Terus ya udah sampai nyebar ke satu tower. Itu tahu kalau Satu tower? Satu tower. Tahu. Satu tower bukan tuh satu tahu. lantai 17 Bukan, doang. tapi yang heboh banget itu di lantai 17 kayak banyak anak-anak kecil yang di situ gitu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue, host magang yang sudah lulus probation. Kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Apartemen di Jakarta ini merupakan salah satu apartemen yang terkenal dengan horornya. Tapi bukan hanya horor hantu-hantuan, tapi secara histori, di sana sering terjadi kasus seperti peredaran narkoba, prostitusi online, mutilasi pembunuhan, serta ada beberapa tragedi wanita yang bunuh diri di apartemen tersebut. Nah, salah satunya yang mau diceritakan kali ini adalah di Tower. Jadi, narasumber gua kali ini sempat 1 tahun tinggal di tower tersebut dan mengalami rentetan teror yang wah, gila sih. Langsung aja deh kita sapa narasumber kita malam ini. Halo, Kak Mei. Halo, Kak. Selamat malam. Selamat malam. Masih tinggal di apartemen itu? Oke, untuk sekarang sih udah enggak ya, udah pindah. Udah balik ke rumah udah gitu. balik ke rumah, oke. Nah guys, buat kalian jangan cari-cari ya apartemen ini ya. Soalnya bisa somasi. Jangan cari-cari, cukup didengar ceritanya aja. Nah Kak, katanya selama di apartemen itu sempat tinggal di tower yang katanya ada tragedi bunuh dirinya. Yes, jadi kebetulan memang aku sebelumnya belum tahu ya kalau misalnya di tower itu bunuh dirinya. Tapi memang sebelum pindah aku sempat research beberapa kali karena ada info dari kebetulan orang tuaku untuk kayak beware tinggal di situ karena baik lagi kayak banyak hal-hal seperti itu gitu terjadi di apartemen itu. Jadi aku sempat research sebelum aku pindah ke sana. Terus aku sampai tinggal di sana itu aku belum tahu kalau ternyata memang di towerku itu ada kejadiannya. Gitu. Oke. Berarti dari awalnya memang nyari apartemen untuk kerja ya kalau nggak salah ya? Iya, untuk supaya lebih dekat gitu ke kantor. Oke. Tadi aku ada yang bisikin katanya sempat ada teror yang paling parah banget di kamar mandi, ada banyak darah. Betul. Itu kayak gimana? Yeah. Singkat aja gitu. Oke, jadi waktu itu karena aku lagi udah mau prepare makan di luar, itu tiba-tiba bau anyir. Bau anyirnya tuh parah gitu, sampai saudaraku akhirnya lari dari ruang tengah, terus kayak pingin ke toilet, pas buka toilet, itu lantai semua udah darah full gitu, kayak. Dengar-dengar tapi yang di unit kakak di lantai itu yang pas darah sempat heboh ya katanya? Iya, betul. Berarti nggak cuma kamar kakak doang kan yang ngalamin itu teror karena darah itu kan? Kamar aku doang, jadi sampai security tahu, semuanya tahu di situ. Jadi nyebar gitu. Oke, ditahan dulu ya ceritanya. Kayak sih bakal seru banget guys. Nah, buat kalian yang mau beli merchandise official dari Erjel ini, di minggu depan kita bakal ada promo spesial kemerdekaan, bakal ada promo, giveaway, dan lainnya. Langsung aja klik link di bawah atau Instagram gue kasih di bawah sini. So, langsung aja berikut adalah ceritanya. Ya, boleh ceritakan kami gimana awal mula pindah ke apartemen tersebut? Iya, jadi sebenarnya aku
saat itu lagi cari-cari tempat yang apartemen yang deket sama kantorku waktu itu. Karena memang saat ini aku domisili kan emang di Jakarta Utara, carinya yang di daerah Jaksel gitu. Dapatlah apartemen ini yang sesuai sama budgetku. Sebenarnya sebelum pindah ke apartemen tersebut, dari orang tua aku juga udah warning terkait ada beberapa isu yang gak enak tentang apartemen tersebut. Terus mulailah aku doing research sama saudaraku juga waktu itu, kita tukar-tukaran informasi. Dan yang paling baru beritanya itu adalah ada seorang wanita bunuh diri di apartemen tersebut. Dia loncat dan landed di mobil parkiran mobil. Tapi sebelumnya nggak tahu itu berada di tower mana? Yes, gitu ya? Sebelumnya nggak tahu itu. Yang penting cuma di area itu. Dan aku nggak ambil pusing tentang berita itu karena it passed. Terus ya udah sampai akhirnya aku pindah ke apartemen itu. Setelah beberapa lama aku di sana, aku baru ketemu sama seorang ibu-ibu, dia tante-tante gitu ya. Waktu itu kita ketemu di lobi, terus kayak ngobrolin tentang apartemen di sini gitu, apalagi tower yang kita tempatin, karena kita kebetulan satu tower saat itu. Terus memang ternyata dari info ibu-ibunya sendiri, ada berita yang aku baca yang wanita bunuh diri itu memang towernya ada di tower yang aku tempati saat itu. Oh, jadi pas banget ya? Pas banget. Jadi kayak ya sudah. Udah bayar lagi kan? Iya, sudah bayar. Jadi di hari pertama kita pindah ke apartemen itu memang sudah ada gangguan gitu Kak. Jadi kalau kondisinya itu unitku 2 bedroom dan kamar kecil which is di belakang pintu masuk. Ini aku gambarin nggak ya? Di sini digambarin aja, nanti Denanya bisa dikasih ke penonton. Jadi di sini ada pintu masuk, terus di sini langsung pintu kamar kecil. Lurus lagi, straight lurus di sini pintu toilet. Di sebelah sini ada pintu kamar besar. Gitu. Jadi pas buka pintu di sini, karena kita baru pindah, jadi pintu kamar kecil itu kita buka setengah. Yang pintu di belakang pintu masuk, kan ada kamar kecil, itu kita buka setengah. Pintu besar di unit yang awal masuknya itu kita buka full. Nah, karena kita lagi beberes, terus ya udah kita main on business, kayak aku ngapain, saudaraku ngapain. Tiba-tiba ada yang ngetok dari dalam kamar kecil yang pintunya kebuka setengah. Nah, terus berapa kali ngetok tok gitu. Sama saudaraku itu disamperin. Kayak pas dibuka pintunya, ternyata dia pucat, sejadi-jadinya pucat. Di situ ada wanita, mukanya hancur, kepalanya lebih besar daripada ukuran badan, mulutnya juga hancur gitu, dan dia senyum ke saudaraku. Ini hari pertama? Ini hari pertama. Baru beres-beres kan? Iya. Langsung ada yang kayak begitu? Betul. Ini malam pertama kita pindah ke situ, kayak beneran masih beberes. Gitu. Ucapan selamat datang kali ya? Bisa jadi. Oke, terus? Jadi sejak kejadian itu, selang beberapa hari atau mungkin seminggu kali ya Kak, waktu itu malam-malam kita mau Netflix kan, jadi ngambil laptop ke kamar sebelah, kita mau Netflix di kamar yang besar. Terus jadi saudaraku namanya Kevin itu ngambil laptop ke sebelah sendiri, terus pas udah sampai sebelah dia tiba-tiba teriak, Mei gitu, sini. Terus pas aku datang, ternyata kata dia di belakang lemari, di atas kasur, kan kasurnya single, di atas kasur itu di pojok deket jendela. Jadi kalau FYI ini unitku itu di hook, jadi ada jendela di sana, di pojokan, dan di pojok situ itu ada makhluk
dia berbulu, bulunya lebat, jadi nggak kelihatan mukanya seperti apa, nggak kelihatan, tapi dia lebat banget. Tapi pas ketika aku datang ke situ, itu makhluk udah nggak ada. Tapi memang saudaraku ini, si Kevin ini, dia kayak bener-bener pucat, bener-bener bibirnya tuh putih gitu loh, kayak sampai deg-deg-deg gitu. Jadi ngeliat si Kevin? Yes, betul, si Kevin yang ngeliat. Terus juga setelah itu... Di malam hari juga ya itu? Iya, kebetulan itu kejadiannya selalu malam? Iya, mostly malam-malam sih. Terus setelah itu sih ada juga kejadian kayak suatu hari Kevin ini lagi WFH, aku WFO, aku pergi WFO. Terus kata dia ini siang-siang ada yang ngetok pintu unit, duk duk duk, dan itu keras kayak orang urgent gitu. Terus abis itu pas dia buka pintu, dia kebetulan lagi kerja juga kan di kamar kecil itu, dia lari buka pintu, kirain security, ternyata nggak ada siapa-siapa. Setelah dicek, kebetulan unit kita itu hadap-hadapan langsung sama si lift. Jadi kalau misalnya orang yang mau cabut juga harusnya nggak kelihatan lah ya. Iya, nggak secepat itu gitu. Akhirnya dia kayak ngelihat ke daerah hooknya itu sama ke daerah gang tempat sampah. Dan nggak ada siapa-siapa di situ. Terus sampai situ Kevin balik lagi mau ke unit, baru sampai pintu Kevin ini ngedenger ada suara rak kebuka, rak piring, rak gelas yang posisinya tuh di atas exhaust kompor gitu, kayak bunyi ngep. Terus nggak lama dari situ pintu belum ketutup, gelas jatuh, pecah sepecah-pecahnya gelas gitu. Terus setelah itu Kevin kayak mulai merasa takut kali ya, jadi beliau buka semua pintu yang ada di unit, pintu balkon, pintu depan, jendela juga dia buka semuanya, dan dia mulai bersihin tuh di situ. Terus malamnya ketika aku pulang, Kevin itu baru bilang ke aku kalau tadi tuh ada ada yang ketok, terus juga gelas pecah gitu. Terus pas kita mau tidur, kita berdua bersih-bersih kan, mandi semuanya, kasur juga aku kebutin gitu ya, pakai sapu lidi. Terus kita tidur kayak biasa. Malam-malam, tengah malam, si Kevin itu tiba-tiba tangannya kegores gitu. Tapi itu posisi aku tidur juga ya Kak ya. Di otakku itu tangannya itu dia sebelah sini BTW. Ya, jadi agak panjang gitu. Ada kayaknya 4 atau 5 cm. Agak panjang memang. Punya panjang kali? Enggak. Kebetulan enggak. Terus di otakku itu kebetulan pikirnya divan, paku-paku yang ada di divan gitu loh. Divan, Itu setelah aku cari-cari memang nggak ada apa-apa di situ. Tapi sebelum aku cari paku di situ sih aku nyalain flash HP karena itu emang kita matiin lampu kalau tidur ya. Jadi nyalain flash HP, ternyata udah rembes ke selimut tuh darahnya sendiri. Lalu karena rembes ke selimut, aku buru-buru nyalain lampu, terus dia juga ke toilet bersihin dulu, terus abis itu dia balik ke kamar, aku aku kasih betadine, terus ada serpihan kaca kecil tipis gitu, tapi masuk ke dalam, terus jadi kayak harus aku ambil gitu. Tadinya sebenarnya harus di pimple jerawat gitu, kalau dipencet gitu kan keluar. Nah itu tuh kayak mesti diginiin dulu baru dia keluar kayak gitu. Dan itu kacanya di dalam kulitnya gitu. Lukanya agak dalam sih sebenarnya. Terus dari mana itu? Nggak tahu ya? Iya nggak tahu. Jadi kayak karena otakku masih kepikiran paku di tempat tidur itu, jadi aku kayak nggak kepikiran untuk kaca yang tadi siang. Tapi at some point aku nanya ke dia, jangan-jangan ini paku yang tadi siang, kaca yang tadi siang nggak sih gitu. Terus katanya, ya mungkin gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5.
Jadi di tower tersebut most likely, jadi tulisan Inggris nih, most likely yang ngerasain si Kevin itu ya, karena dia lebih sering di apartemen itu daripada Kak Mei ya? Betul, dia kerjanya kan WFH, terus juga dia emang dari kecil tuh agak sensitif anaknya gitu. Jadi yang banyak lebih merasa digangguin ya dia ini gitu. Berarti emang dari kecil ya? Betul. Oke. Jadi sejak kejadian Kevin ambil laptop itu selang 1 bulan, sebenarnya ada lagi. Karena ini aku kebiasaan masak Kak, kalau pagi-pagi. Jadi aku selalu bangun lebih pagi, aku masak untuk makan siang aku sama makan siang dia di rumah. Terus kayak suatu hari aku masak, lagi masak itu tiba-tiba tuh ada netes gitu. Terus aku lihat ternyata darah, dan itu tuh posisinya di samping talenan yang aku pakai. Bener-bener talenanku itu warnanya putih dan ada cipratan ketalenan sedikit gitu. Jadi bener-bener netes, terus aku kayak ya udahlah mungkin remesan apa gitu. Pas aku lihat tuh ke atas nggak ada apa-apa gitu. Terus aku elap pakai tisu, aku lanjut masak. Terus abis itu ada yang siulin aku kayak gitu. Tapi itu 2 kali siulan. Pas aku notice itu suara siul bener-bener di atas aku. Aku lagi masak, bener-bener di atas kitchen cabinet. Nah, terus pas lagi masak itu aku lihat ke atas, ternyata memang ada cewek, kepalanya besar, badannya kecil, bukan kecil, mini gitu. Dia lagi jongkok di atas kitchen kabinetku. Cewek mukanya besar, iya, mulutnya rusak, senyum ke arah aku. Aku spontan, aku teriak Kevin, terus Kevin kebangun, Kevin keluar, aku nengok lagi udah nggak ada gitu. Dia di mananya Kak? Di atas? Di atas kitchen cabinet. Jadi di atas. Masih jadi, ada space memang? Masih ada space. Jadi memang sebelumnya, bukan sebelumnya. Jadi memang kalau awal bulan itu di atas itu kita biasa taruh-taruh storage kayak kardus gitu ya? Iya, kardus isinya tepung apa-apa gitu. Karena aku suka masak kan, jadi aku taruh di situ-situ. Nanti kalau misalkan yang di kabinetnya udah habis, aku isi lagi di situ gitu. Kayak gitu. Dia di atas, dia jongkok begini? Yes, jongkok. Iya. Gitu? Begini, megang lutut. Begini. Badannya kecil. Dan setelah aku cari tahu, ternyata memang apa yang aku lihat di situ itu sama seperti apa yang dilihat Kevin di hari pertama di jendela luar. Yang di kamar kecil, bukan? Betul, yang di kamar kecil. Yang tadi cerita pertama. Iya. Makhluknya sama. Ciri-ciri yang aku sebutin sama Kevin sebutin itu sama. Gitu. Pokoknya. Oh ya, karena di kamar kecil pertama kan nggak lihat ya? Iya, aku nggak lihat. Kevin aja. Kevin yang buka pintu. Gitu. Ya, selama 3 bulan sejak kejadian itu sih, kejadiannya ya itu lagi gitu. Sampai ada momen di bulan keempat. Kita masuk ke bulan keempat. Jadi suatu hari kita mau emang planning makan di luar gitu. Aku lagi di depan dapur di ruang tengah gitu. Tiba-tiba bau anyir Kak, anyir darah, dan itu bau banget, sebau itu bau darahnya. Terus kebetulan saat itu Kevin pengen ke toilet. Pintu toilet itu tuh selalu ketutup di apartemenku. Pas Kevin mau ke toilet, buka, nyalain lampu, baru mau ngelangkah, di situ udah ada darah. Darahnya itu banyak banget di lantai, kayak hampir mengenang, almost almost keluar. Jadi dari lantai kamar mandi sampai keluarnya itu kan nggak begitu tinggi. Iya, hampir banjir. Iya, hampir banjir gitu. Dan itu darahnya pas dibuka bener-bener tambah bau gitu. Terus sebenarnya di situ aku logisnya mikir mungkin ada yang masak gitu, terus bahan-bahannya jadi ngerembes ke kamar mandiku gitu. Terus setelah kita discuss beberapa menit, ternyata kayaknya nelpon owner si unitnya aja deh gitu. Terus ya udah, akhirnya kita awalnya kita foto-foto dulu Kak. Kita coba foto, baru kita mau kirim ke owner gitu kan, atau ke manajemen. Tapi
ternyata pas aku coba pakai handphoneku beberapa kali bisa ke potret gitu, ke foto, tapi ternyata nggak kesimpen, nggak tahu kenapa nggak masuk di galeriku, di kamera rollku. Terus sampai coba lagi sampai handphoneku panas, lemot, nggak bisa diapa-apain. Terus ada tulisan apa namanya high temperature gitu-gitu, kayak mesti nunggu berapa menit baru bisa dipakai lagi handphonenya. Akhirnya gantilah pakai handphone si Kevin ini, Android. Pas di foto bisa, pas dibuka filenya itu korup, selalu korup. Terus sampai akhirnya kita nelfon ownernya aja deh gitu. Awalnya cuma telepon biasa, terus kayak ownernya mungkin mau lihat juga gitu, mau lihat darahnya. Kita akhirnya video call. Di situ kita udah bilang kalau kita udah screenshot, kita udah screen record, tapi kita masih on call kan, jadi nggak bisa lihat hasilnya gitu. Terus si ownernya juga kita minta tolong supaya bisa di screenshot juga, bahkan di screen record juga kalau bisa. Nah, setelah itu udah matiin teleponnya sebentar, lalu kita mau lihat hasil kita sama-sama gitu, dikirim ke each other. Ternyata di handphone dua-duanya nggak ada, bener-bener nggak ada, di handphoneku nggak ada, handphone ownernya juga nggak ada. Akhirnya kita teleponan lagi. Nggak ada tuh, maksudnya hilang aja gitu? Hilang aja, nggak ke save. Ini pakai iPhone, jadi nggak ada tulisan file korup kalau di kamera roll. Oh, iya. Jadi kayak hilang aja gitu, nggak ada. Storage-nya ya aman-aman aja. Betul, kan? Juga kalau screen record kan ya paling kita telepon nggak sampai 2 menit ya. Ada jedanya dulu kan sebenarnya. Dan itu nggak terlalu besar gitu memorinya, tapi nggak muncul di handphoneku sampai detik ini nggak ada gitu. Terus, tapi owner unitnya itu sempat ngelihat darahnya itu ya di kamar mandi? Sempet ngelihat darah. Terus abis itu ya udah kita abis itu teleponan lagi sama si ownernya untuk bilang ini gimana, kita mau cari jalan keluarnya gitu. Terus si ownernya bilang kebetulan beliau nggak lagi di Indonesia, jadi dia kayak coba dia suggest kita untuk ke security aja. Dan kebetulan saat itu sebenarnya aku nggak begitu takut sama hal-hal seperti itu gitu. Aku masih mencoba berpikir logis gitu ya. Akhirnya kita decide untuk antara Kevin yang turun, aku tunggu di situ, atau aku tunggu di situ Kevin yang turun, atau enggak dua-duanya turun gitu. Terus kalau aku yang turun, Kevin kan agak sensitif gitu, jadi kayak aku takutnya kenapa-napa. Tapi kalau Kevin yang turun, takutnya aku kan cewek gitu. Kondisi waktu itu aku lagi on period, aku lagi menstruasi gitu. Terus jadi dia bilang, ya udah kita berdua aja ke bawah, kita ke security saat itu. Nggak sampai 2 menit ke security, karena kita pas nyampe kita langsung tarik security-nya, kayak kita ngobrol bahkan di jalan, di koridor ke lift gitu, kita kayak kasih tahu apa yang terjadi. Terus security juga percaya aja. Pas naik ke atas, dibuka pintu unit, nggak ada bau sama sekali seperti yang kita tinggalin. Toilet pintunya ketutup, kita buka pintu toilet bersih, nggak ada apa-apa, kayak bener-bener dibersihin gitu, dan kering. Lucunya itu kering Kak, kering banget toilet, gitu. Padahal tadi udah hampir banjir kan? Yes, betul. Jadi kalau misalnya memang sengaja dibersihin gitu, harusnya itu masih surut basah. Meskipun surut pun masih bau masih kan? Masih basah dan masih bau. Gitu. Ini nggak ada. Terus satpamnya? Satpamnya kayak bohong lu gitu? Iya, satpamnya sempet kayak nanya, tadi bangun tidur nggak gitu. Gitu. Terus kayak enggak kita nggak tidur tadi seharian. Terus kayak semalam tidurnya cukup nggak gitu, atau abis ngerokok mungkin, atau ada di bawah kontrol alkohol gitu. Kita nggak minum gitu kayak. Jadi ya udah sampai akhirnya gosip darah itu nyebar ke satu lantaiku, bener-bener kalau ketemu di lift orang gitu suka nanya, di unit berapa, lantai 17? Iya, aku lantai 17. Di unit yang mana? Yang itu. Oh, yang waktu itu ada darah dong. Itu karena nyebar saking hebohnya malam itu. Aku tiba-tiba narik security, terus juga security-nya mungkin ngobrol ya sama kerabatnya gitu di kantor.
Terus ya udah sampai nyebar ke satu tower. Itu tahu kalau Satu tower. Satu tower. Tahu. Satu tower Bukan tuh satu tahu. lantai 17 Bukan, doang. tapi yang heboh banget itu di lantai 17 kayak banyak anak-anak kecil yang di situ gitu. Gitu. Tapi tetangga nggak ada yang nyium ya? Tetanggaku nggak ada, karena ada yang memang di koridorku itu agak apatis kali ya orang-orangnya. Jadi kayak kalau berisik atau bau itu ya udahlah, hidup masing-masing. Namanya juga di apartemen gitu. Gitu sih Kak. Terus juga selanjutnya itu ada teror lagi sih. Jadi waktu itu si Kevin ini lagi ke Bandung, kebetulan beliau nih kuliahnya di Bandung, jadi masih bolak-balik gitu. Terus aku sendirian di apartemen. Waktu itu malam-malam, terus sebenarnya denahnya itu di ruang tengah TV, belakangnya langsung kamar kecil, di sini ada sofa, terus di belakang sofa itu ada kaca besar. Dan aku tuh bukan tipe orang yang suka terang, jadi aku matiin semua lampu, jadi semua cahaya cuma ada dari TV yang mantul juga ke kaca, mantul ke kamar kecil gitu. Sorry, berarti ini nggak beda jauh waktunya sama yang daerah tadi? Sebulanan kali ya. Sebulan. Yes. Jadi selama sebulan itu nggak ada sama sekali yang daerah tadi? Langsung ke sini gitu ya? Iya, betul. Paling teror-teror kayak yang kecil-kecilan, ada suara lah, ada langkah kaki gitu. Ya, dan itu udah biasa gitu buat kita. Lanjut ke aku nonton sendirian, itu udah malam kan, udah lumayan larut. Terus di kamar kecil itu kita punya komputer set. Nah, ada kursinya bisa diputar-putar. Tapi kalau kursinya diputarnya pelan-pelan gitu, itu akan ngeluarin bunyi kayak ngik, beda kalau langsung sek gitu, itu nggak ada bunyinya. Lalu aku lagi nonton, terus ada bunyi ngik gitu pelan-pelan. Sebenarnya aku awalnya nggak mau ambil pusing, kayak paling suara angin lah atau apa gitu. Terus sampai satu poin yang aku mikir, aduh annoying banget deh ada suara itu gitu. Ya udah akhirnya aku kepo, aku perhatiin ke arah kamar kecilnya, aku lihat tuh kursi emang goyangnya pelan banget ke kanan ke kiri gitu. Di balik kursi itu langsung meja, di bawahnya ada CPU. Nah, ada space antara CPU sama kursinya. Di situ aku lihat ada sosok laki-laki, bentuknya mungkin kayak tuyul gitu kali ya, tuyul tapi sudah besar gitu karena dia jongkok juga, dia lehernya itu kepalanya itu jatuh ke pundak kanannya begini, terus tulang leher di sebelah sini itu agak menonjol keluar. Melekat mas, bahkan nempel aja, bahkan ketika kayak keluar gitu. Terus kayak aku awal-awal tuh aku perhatiin itu orang atau bukan, karena aku takutnya itu orang masuk dari mana gitu, takutnya psikopat. Iya kayak gitu. Jadi aku baru mau berdiri, mau hidupin lampu, aku mau lihat itu orangnya siapa gitu. Aku berdiri, terus tiba-tiba orangnya ini lari ke belakang pintu kamar, bus gitu, sampai kursi yang di depan dia itu, dia kan jadi hiding, mengumpat di space antara CPU dan kursinya ini kan. Terus kayak dia langsung lari ke arah set gitu. Kursinya ini pun kedorong ke deket kasur sampai mentok duk gitu ke kasurnya. Terus kebetulan kursinya ada rodanya kan. Terus ya udah dia lari cepet banget sebelum aku nyalain lampu. Sebelum aku masuk dan nyalain lampu. Terus pas aku udah masuk, aku kaget kan. Aku langsung nyalain lampu, lihat ke belakang pintu tuh udah nggak ada apa-apa. Kayak itu jelas banget laki-laki, kayak tingginya mungkin sekitar 170 kali ya. Oh tinggi juga ya tuyulnya? Iya. Tapi dia pakai popok putih gitu loh. Dan saat dia lari tuh kepalanya udah lurus lagi, nggak yang patah. Tadi kan sempat aku cerita kalau tulang lehernya agak keluar sedikit, kayak gitu. Dan menurutku itu unforgettable sih. Itu momen yang paling shock buat aku. Tapi ya udahlah. Mungkin aku pikirnya sampai sekarang, mungkin saat itu aku halu aja kali ya. Karena memang yang lihat cuma aku doang gitu. Kayak gitu aja sih Kak.
setelah kejadian itu aku ngobrol kan sama Kevin untuk kayaknya kita harus consider pindah deh dari sini karena terornya itu setiap bulan pasti ada. Jangankan setiap bulan, setiap hari itu pasti ada aja yang lewat lah, yang apalah ngetok lah, tiba-tiba CPU nyala, CPU komputer nyala tapi monitornya mati gitu. Stop kontak dicabut-cabutin kayak gitu. Itu udah sering, tapi di situ titik annoying-nya mereka buat aku. Jadi ya udah aku bilang ke Kevin untuk pindah. Kita planning pindah setelah itu, sebulan setelah itu kita cari-cari dulu kan, kita survei dulu tempat yang kira-kira oke gitu. Sampai di hari terakhir kita di unit yang itu, suatu malam itu, malam terakhir di sana, Kevin tiba-tiba bangun dari tidurnya, terus kayak dia ngelihat ada cewek, mukanya nggak hancur, ini cewek bener, dia pakai baju tidur, baju rumah, baju tidur gitu. Rambutnya sedikit berantakan, terus dia jalan jadi posisi kasurku itu ada di tengah-tengah kamar, jadi ada space di sini buat jalan, ada space di sini buat jalan. Jadi aku tidur selalu sebelah kanan, Kevin sebelah kiri dekat pintu. Nah, sosoknya itu setengah terbang, jalan dari samping aku gitu, terbang dari samping aku gitu, ke deket Kevin sampai kayak kira-kira 1 meter dari si Kevin ini, sosoknya itu melambai ke Kevin. Terus Kevin ngeremes tangan aku kan, karena mungkin dia takut, dan dia juga bilang sih setelah kejadian itu, dia tuh saat kejadian dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa gerakin badan, bener-bener kaku semuanya, jadi satu-satunya yang bisa dia gerakin itu cuma tangan. Jadi dia ngeremes tangan aku sampai aku kebangun tuh langsung cari handphone, nyalain flash ke langit-langit, ke ceiling, terus aku lihat dia beneran pucet, matanya melotot, nggak bisa mingkem gitu loh, kayak gitu. Terus aku kayak senderin Kevin kan ke belakang, ke divan itu. Terus pas aku senderin, aku pegang sininya, itu heartbeatnya duk gitu loh Kak. Jadi kayak nggak mungkin bohong gitu dari ceritanya dia setelah itu gitu. Oh berarti kamu nggak sempat ngelihat hantu itu ya? Nah, saat aku mau kebangun, kan aku cuma diremes doang tangannya, kayak gini, kayak gitu. Nah, pas kejadian itu tuh aku notice sebenarnya kayak ada sesuatu, tapi namanya orang baru banget tidur, sepersekian detik aku bangun tidur, kayak ada sesuatu di ekor mataku gitu. Tapi aku nggak ngelihat jelas kalau itu sosoknya cewek atau ada setan atau apa, aku nggak bisa. Menurut Kevin sosoknya seperti apa? Mukanya hancur atau apa? Enggak, muka perempuan normal. Iya, tapi rambutnya berantakan gitu. Dia pakai piyama, pakai baju tidur, baju rumah gitu. Ya udah. Habis. Sosoknya berbeda dari yang pertama itu? Beda. Enggak, dia nggak pernah muncul. Dia muncul nih cuma di hari terakhir ini. Gitu. Terus ya jadi mau perpisahan ya berarti. Iya, sampai 1 meter tuh baru dia melambai. Abis itu udah. Oh, melambai? Iya, dia melambai ke Kevin. Abis itu Kevin takut kan, dia takut kalau si sosoknya ini ngedeket lagi gitu, tambah deket. Jadi dia ngeremes tanganku mulai dari situ gitu. Wah gila, serem banget ya guys. Jadi setelah kejadian itu barulah pindah? Iya, abis kejadian itu karena kita udah males banget, kita udah capek, kita done with it gitu, kita pindah apartemen. Sebenarnya awalnya di apartemen itu baik-baik aja sih Kak, sampai tiba-tiba di hari kedua kita pindah. Sorry Kak, gue potong. Jadi setelah itu pindah tower di apartemen yang sama, apa beneran pindah apartemen dari yang sana? Iya, jadi pindah apartemen tapi tapi dalam satu area gitu. Jadi masih di area-area itu juga. Oke, beda apartemen tapi satu developer gitu ya? Betul, kayak gitu. Dan
hari pertama pindah ke sana itu tuh nggak ada apa-apa Kak, nggak ada teror apa-apa, semuanya berjalan mulus sampai di hari kedua aku kan WFO gitu kerja, pas mau berangkat itu mulai ada teror-teror yang datang kayak tiba-tiba botol Visoy kelempar ke arah kamar, terus jatuh pecah. Terus juga nggak sampai situ, si Kevin ini hampir setiap hari ngelihat ada tuyul di kamar mandi. Jadi sosoknya anak kecil, dia pakai popok dan posisinya itu bukan posisi. Gerakannya itu beda-beda. Jadi kayak ada yang jongkok, ada yang seperti main petak umpet gitu. Terus ada juga yang ngeliatin banget gini. Terus ada juga yang dia duduk sila gitu di pojok toilet. Sampai Kevin tuh males untuk mandi gitu karena selalu ada makhluk itu gitu. Tapi ya udahlah, kalau lagi nggak ada ya dia mandi gitu. Disuruh sama tuyul yang gede kali ya? Ikutin. Bisa jadi. Ikutin yang kecil ya? Iya gitu. Terus setelah kejadian itu di bulan-bulan berikutnya adalah mulai ada gangguan lagi, teror lagi. Jadi sebenarnya untuk secara fisik tuh nggak ada, cuma suara-suara. Di waktu itu Kevin itu lagi sholat. Selalu dia pertama tuh selalu ngerasa ada yang ngeliatin, tapi aku kayak ya mungkin nama orang sholat gitu belakangnya kosong space, lagi sholat ada malam aja, enggak sholat kapanpun. Ya terus sampai suatu hari dia ngaji, pertama kali dia ngaji di unit itu ada yang ngikutin. Jadi kayak misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara 2 yang masuk setelah itu, dan yang mendengar pun bukan cuma Kevin, tapi aku juga denger gitu. Dan itu terus berlanjut sampai mau baca apapun, mau baca ayat kursi, Yasin, tetap ada suara itu berulang-ulang gitu. Itu udah finalku sama Kevin rasa gerah diganggu, akhirnya juga kayak Kevin dapet offer di tempat di luar daerah gitu. Jadi kayak ya udahlah, mendingan aku balik aja ke rumah gitu karena sudah bener-bener done with this thing. Jadi ya udah aku pindah pulang ke rumah gitu sih Kak. Setelah 1 tahun lebih. Setelah 1 tahun lebih aku berjuang menghadapi. Kita berjuang menghadapi hal itu. Berarti sampai sekarang ya udah di rumah aja lah. Iya betul. Kayak mending PP aja lah ya. Betul. Daripada ngalamin kejadian kayak gitu lagi. Betul. Tapi nggak pernah ngelihat sosok yang diomongin kita dari awal yang tentang bunuh diri itu? Enggak. Tapi aku curiganya sih kalau yang bunuh diri itu ya itu yang cewek. Ingat yang pertama kali aku pindah sama yang aku lagi masak. Mungkin dia bunuh diri karena dari mulutnya itu berdarah-darah, hancur mulutnya sampai hidungnya hancur. Tapi kalau dia senyum, kita bisa tahu deh kalau dia senyum kayak masih ada gigi dan lekukan senyumannya itu masih ada gitu. Nah mungkin kalau memang ya amit-amit itu sosoknya yang bunuh diri, aku akan bilang ya itu orangnya. Tapi balik lagi ini hipotesa aja ya. Hipotesa aku sendiri, asumsi aku sendiri, ya gitu. Ya itu aja sih. Tapi di apartemen baru udah nggak ada yang nampakin wujud di depanku itu. Selain tuyul itu ya? Selain tuyul, dan itu cuma Kevin kan? Kevin yang lihat. Bukan aku. Oke deh, bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, pengalaman yang ngeri banget dari Kak Mei barusan. Nah mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, setelah keluar dari apartemen, apakah Kak Mei sama Mas Kevin ini masih dihantui? Apa mungkin memang dari sebelumnya di rumah
karena mereka saudara, memang sudah ada hantu-hantu itu. Gimana kami? Iya, jadi untuk teror itu sebenarnya Kevin ini karena memang sensitif ya. Dia dari dulu tuh, dari masih di Bandung, terus pindah kosan ke Jakarta, itu memang sudah sering ada yang ngikutin, kayak ada tiba-tiba ada bayangan hitam di kosannya gitu-gitu. Tapi dia untuk semua sosoknya memang beda lah yang dia pertemukan. Iya, beda banget gitu. Tapi memang tiba-tiba malam-malam ada hitam-hitam di atas AC lah kayak gitu. Itu udah biasa buat Kevin. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Setelah dari apartemen itu nggak masuk rumah kan? Aku sih dari enggak ya. Berdua. Dari Kevinnya tidak ada laporan sih ke aku. Kalau dia memang diganggu lagi terus-terusan, nggak ada. Oke. Nah, kalau misalnya kami tahu kenapa sih Kevin itu sensitif? Apa dia orangnya suka, ya maaf ya, mungkin sering sompral, nggak percaya sama setan, atau kenapa sih dia bisa kayak gitu? Ini mungkin. Kalau bisa dibilang nggak percaya setan, mungkin itu bagianku. Oh iya. Tapi kalau Kevin itu dulu sih dia pernah datang ke paranormal. Ini waktu kita masih di apartemen. Oh, sempat ya? Sempat nanya ya? Sempat. Dia sempat datengin paranormal, terus kayak ngobrol-ngobrol gitu. Memang Kevin ini dihimbau untuk nggak terlalu pikirin hal-hal kayak gitu. Karena takutnya nanti pengaruh ke pikiran dia. Karena dia orangnya terlalu thinking kali ya. Jadi takutnya malah ngaruh ke kesehatan yang mana nanti jadi umurnya pendek kayak gitu sih. Ya percaya nggak percaya gitu ya Kak ya. Ya itu yang jadi pesan si paranormal waktu itu. Sip. Jadi memang kita sebagai manusia biasa memang harus percaya dengan hal-hal gaib itu, tapi segala sesuatunya nggak boleh asal nerima nelen aja gitu. Betul. Pasti harus mikir logisnya segala macam kan. Misalnya tadi darah, misalnya mungkin ada bangkai tikus di atas dan sebagainya, kita nggak tahu kan. Tetap berpikir positif ya Kak. Betul. Oke. Keren banget cerita dari Kak Mei malam ini. Nah tadi Kak Mei bilang lagi build bisnis ya. Ada yang mau dipromoin nggak? Oke, mungkin kalau untuk bisnis... Di luar horor nih ya, bukan bisnis horor ya. Kalau untuk bisnis, misalnya ada yang mau cari tour, travel gitu, kalian bisa ke Instagram, nama Instagramnya moivaltour.id. Yes, di sini. Jadi di situ kalian bisa cari travel inbound, outbound, terus juga ada promo-promo hotel, pesawat, gitu-gitu. Kita ada semua. Ngejualin yang apartemen tadi nggak? Bisa. Nanti aku kong-kali-kong sama ownernya dulu kalau gitu. Iya. Boleh nyobain deh, sebulan nggak apa-apa. Oke deh, thank you banget Kame ya. Sama-sama Kak. Ke RJL. Terima kasih banget, jangan kapok-kapok. Enggak, nanti aku main-main lagi ke sini. Gantiin kakak di sini loh. Katanya punya rumah di Melbourne ya? Oh iya, bukan. Kita kontrak waktu itu di situ. Oke. Kalau punya rumah mau main ke sana, numpang podcast. Boleh. Kapan-kapan. Biar lancar bahasa Inggrisnya guys ya. Oke deh, itu deh guys pengalaman yang luar biasa banget dari Kame. Ambil baiknya, buang buruknya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Jangan membuat kalian takut, tapi kalian harus lebih percaya dengan kebesarannya. Gua Ivan Haryo, Kame undur diri. Ciao.